cuma kemarin udah janji. Silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, berdiskusi secara baik-baik. Ketika host nanti ngomong, host izin bicara, tolong dihentikan sebentar untuk menaikkan atau izin menaikkan orang-orang yang lain yang minta izin untuk naik. Oke teman-teman, silakan dimulai. Gurunda, tafadhol Gurunda, silakan. Iya, ini kita mau ngapain ini? Oke, Bang Juma. Ini seger-seger. Siap. Bang Juma paham Alkitab menurut Abang? Insya Allah. Bible ya, Bible. Oke. Ya. Warning. Ya. Gimana? Oke, ini serius ya. Kalau paham. Ini dia pertanyaannya, Bang ya. Ya. Di Alkitab juga kok. Di Yesaya 40 ayat 3. Iya, gimana? Yang bunyinya gini, Bang. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Pertanyaannya, Bang. Iya. Penggenapannya di mana ayat itu, Bang? Bang Juma yang berilmu. Oke, baik. Kalau Anda mencari penggenapan dari Yesaya 40, Anda boleh lihat di dalam Ulangan 33 atau Habakuk 3:3 ya, Ulangan 33, Habakuk 3. Itu jelas itu. Ulangan 33 kita baca dulu ya, Bang. Aku buka dulu ya. Oke. Ulangan berapa tadi, Bang? 33, Ulangan 33. Ulangan 33. Ayat data nomor 1 sampai 3 coba. data 33 ya, mana dia nih? 33. Inilah berkata diberikanmu Allah kepada orang Israel sebelum ia mati, berkatalah ya. Kok nggak nyambung, Bang? Kan ku cari penggenapannya, Bang. Iya, penggenapannya itu jelas itu. Baca aja dulu. Mana ada jelas regulasinya? Enggak kena itu, Bang. Baca Sampai Ulangan berapa? 33 nomor 1 sampai 3. Ya inilah berkat yang diberikan si abdi Allah, sebab seorang Israel sebelum ia mati, berkatalah gunungan Parandan dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus di sebelah kanannya ke tempat pada mereka sungguh mengasihi umatnya, orang yang kudus di dalam. Kok nggak nyambung, Bang? Nyambung lah. Di situ ada 3 tempat yang disebutkan. Turzina, Zair, dan Paran. Bukit Turzina itu adalah tempat Nabi Musa menerima hukum Taurat. Zair itu adalah tanah Kanaan, tempat Nabi Isa alaihissalam berdakwah, Bethlehem. Paran itu tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di data nomor 3-nya tempat kudus, Kades, itu disebut Baitullah. Ori teksnya yang muncul dari Faran adalah tiang api, bukan hukum api. Jadi terjemahan yang Anda baca itu keliru. Harusnya tiang api. Unsur tiang api adalah suatu unsur yang sanggup dan akan membinasakan unsur-unsur kimia apapun di depannya, baja sekalipun. Jadi yang dimaksud dengan tiang api di dalam Yesaya, dalam Ulangan 33 nomor 3 adalah suatu konsep, bukan tiang beneran, di mana tiang ini adalah sendi-sendi yang kuat. Karena konsep agama itu kuat, maka harus kuat dari segala aspek. Lalu apa agama yang muncul dari Faran itu? Agama apa? Yang hukum-hukumnya, hukum ketuhanannya kuat, hukum ibadahnya kuat, hukum muamalahnya kuat, akhlaknya kuat. Itu agama apa? Yang dari gurun Faran. Kristen? Tidak mungkin. Tata cara ibadah Kristen aja nggak ada hukumnya. Tunggu. Tiang hukum, tiang api, artinya hukum yang berapi-api yang harus ditegakkan pada seluruh bangsa-bangsa. Itu ajaran apa? Kristen. Apa yang bisa ditegakkan di Kristen? Kasih nggak bisa dipakai sebagai hukum negara. Jadi di Islam itu ada 4
sendi tiang yang kuat dan kokoh. Yang pertama adalah tauhid, tentang keesaan Tuhan. Yang kedua adalah ibadah, sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Itu tidak bisa diganggu gugat. Itu adalah suatu ibadah yang sudah paten, tidak ada yang bisa membantah. Sedangkan Anda ibadahnya hari Minggu, itu dasarnya dari mana? Bernyanyi itu dasarnya dari mana? Natal itu ibadahnya dasarnya dari mana? Dan yang ketiga adalah muamalah. Apa itu? Cinta kepada sesama manusia, sosial yang merata, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah akhlak budi pekerti. Ini adalah tiang api yang menyala-nyala dari Faran yang harus ditegakkan kepada seluruh bangsa. Kalau di agama Anda apa yang mau ditegakkan? Taurat hanya untuk Bani Israel. Lalu apa hukum yang kuat di bumi ini yang berasal dari langit, yang kuatnya seperti tiang api yang dinubuatkan dalam Ulangan 33 itu, yang Anda bacakan di Yesaya 40 tadi? Oke? Oke, Yesaya sebentar, 40. Bang. Ada Abang silakan. sekarang ini kan pertanyaan. Ya. Yesaya 40 ayat 3, ada suara berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Tuhan kita. Kan tadi sudah kujelaskan, Zir, terus Turzina, dan juga Paran itu adalah padang gurun. Dan kemudian ini secara sistematis jalan untuk Tuhan. Pertama datang kepada Nabi Musa, kemudian datang kepada Nabi Isa, kemudian datang kepada yang terakhir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang dipersiapkan di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Maka luruskan ajaran itu. Makanya kami umat Islam sebagai pondasi akhir itu beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga nabi-nabi yang lain. Nah, sedangkan kalau bukan Islam lalu apa? Yesus mentok, tidak bisa dia membuat kemudian Bani Israel memegang hukum-hukum yang dia bawa. Nggak ada. Yang Anda imani adalah hukum orang Farisi, nyembah manusia. Itu apa itu? Ibadah Minggu, Natal, itu ibadah apa itu? Siapa yang ngajarin itu semua? Sementara Yesaya 43 ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Tuhan. Itu jelas itu. Bang, kan ku baca Yesaya 40 ayat 3 tadi. Yesaya 40 ayat 3, kan aku bertanya penggenapannya di mana? Nggak nyambung itu, Bang. Kalau aku penggenapannya tunjukkan ayatnya. Abang mau lengkap penggenapannya yang di mana, yang mengenai ayat ini? Jawab nih. Mau saya jelaskan sama kamu. Ulangan 18 sampai 20, Habakuk 3 nomor 3, Yesaya 29 nomor 12, Yesaya 41. Dengar sabar. Yesaya 41 nomor 1 sampai 4, Yesaya 42 nomor 1 sampai 4, Yeremia 28 nomor 9, Kejadian 49 nomor 1 nomor 10, Matius 21 42 43, kemudian Yohanes 1 19 sampai 25, Yohanes 16 nomor 7, ya, Yohanes 16 nomor Yesaya 16 nomor 7 sampai nomor 15. Itu jelas itu. Masih banyak lagi nubuatan yang lain. Nah, lalu setelah Yesus, penggenapan satu ayat ini aja, Bang, yang kutanya. Iya. Setelah Yesus. Sekarang saya tanya kepada saudara saya seger-seger. Apakah Yesus berhasil menegakkan kalimat satu Tuhan kepada Bani Israel dan dia adalah utusan Tuhan? Berhasil enggak dia? Berhasil. Sekarang berhasil. Banyak yang murtad terima Yesus berhasil. Di Israel, Bang. Berhasil. Berarti Bani Israel tidak kalau berhasil Yesus tidak akan disalib. Yesus akan diagungkan sebagai nabi dan rasul. Berhasil enggak tuh? Ya. Itu malah dulu. dia dibunuh, dia dijadikan tumbal. Aku bilang, Bang. Ayo. Kok itu dulu? Kok larinya ke situ, dulu. Bang? Bang. Jangan lari ke situ. Iya kan saudara saya bertanya. Kan jawab penggenapannya saudara saya bertanya kan. Penggenapannya di Islam. Yesaya ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun.
Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Tuhan kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung yang bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Terus siapa? Kristen gitu. Kristen gitu sebagai pelanjut ajaran Musa. Penggenapannya di mana, Bang? Penggenapannya di Islam. Bang, penggenapannya di mana? Penggenapannya Islam, Ternyata agama Islam. Cuma ini. Bang, Jadi menurut saudara, oke. Baik. kau Sekarang beribu. giliran Sekarang saudara. bertanya Sekarang penggenapan ayat Alkitab ini, Bang. Oke. Di mana? saya sudah Satu jawab ayat aja sekarang. tunjukkan. Jangan kemana-mana. Ini masalah Saya Alkitab. sudah jawab. Oke. Mana? Saya udah jawab. Yo. Oke. Al-Quran menjelaskan begini. Diterangkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahas Alkitab, Bang Juma. Jangan bahas Al-Quran. kan Anda dulu. minta penggenapannya. Anda kan minta penggenapan, Iya, maka Al-Quran penggenapannya cari di menyatakan. Alkitab juga, Bang Juma. Dengarkan. Oh, penggenapannya di dalam kitab saudara. Tadi kan sudah saya bacakan. Ulangan 18. Gimana nomor kalau 18 sampai Bang nomor Juma itu berani 20. bilang salah? Ya udah, kalau salah yang benar yang mana? Siapa yang menggenapi? Silakan. Oke, ini gitu Bang. Kau menyerah ya Bang Juma, menyerah. Ternyata pendapat Ya, Bang Juma silakan. itu nggak ada dia. Nggak paham dia Oke. Alkitab ternyata ya. Oke, silakan. Siapa yang menggenapi? Ayo. Nih Bang. Ya. Silakan. Diam dulu Bang. Diam dulu. Ya. Ini Ya, yang menggenapi Yesaya. siapa? Ayo. Buat Nabi Yesaya ada suara berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan ya Bang. Sehat Bang ya. Ya. Mencret Abang Juma hari ini. Kukur malukan. Enggak apa-apa. Ya, kamu sibuk. bahasanya. Nah, Lanjut. Ya. Siapa yang menggenapi? Silakan. ya. Dia nggak ada ilmu. Dia salah jawabannya itu. Langsung aja. Nah, Tidak ada narasi seperti itu. mencret dia. Gimpe lu. Nah, Lanjut. jawabnya. Iya, oke. Ini dia jawabannya Bang ya. Biar Abang otaknya lancar Bang ya. Seger. Sekali lagi ya. Semoga sinyalku baik. Iya. Ya, silakan. Ya, seorang Siapa yang yang menggenapi? berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang dikatakan Nabi Yesaya, Bang. Itu dia penggenapannya, Bang. Ternyata Bang Juma Ya, jadi nggak ada ilmu. Jadi siapa? Makasih Ya, jadi Bang. siapa yang menggenapi? Makasih ya, Bang. Siapa yang menggenapi? Sampah, Bang Juma. Gak. Yang menggenapi siapa? Gak. Yang menggenapi siapa? Mungkin saudara Kenso bisa ngarang bebas siapa yang menggenapi itu Bang, silakan. Kalau yang menggenapi saya nggak paham nih Bang Juma. Saya tanggapin yang ibadah sama Natal aja ya Bang ya, ke gereja Bang ya. Itu aja yang saya bisa tanggapin. Jadi gini Bang Juma, kalau mungkin bangsa Yahudi dulu dia punya bait Allah, mereka cara beribadahnya ya seperti yang sudah tahu lah. Ada masing-masing punya tata cara beribadah. Nah kalau kami sekarang di gereja kan zaman itu kan udah berubah nih Bang Juma, ya kan? Ya kami di gereja, bukannya seminggu sekali juga Bang Juma. Di rumah pun sambil jalan pun kita bisa beribadah kalau kita sama Yesus ya kan, memuji Tuhan. Itu juga ada termasuk ibadah. Nah, kita masalah tempatnya di gereja karena emang kita berjemaat itu harus semuanya harus ada berkumpul dalam satu minggu itu. Nah untuk ibadah masing-masing di rumah itu kita masing-masing bebas jamnya nggak ditentukan. Mau siang juga lagi senggang, mau duduk bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah masalah Natal ini adalah kita memperingati hari terakhirnya Tuhan Yesus Bang Jiwa. Jadi seperti itu yang saya tanggap ini. Baik. Ini saudara seger-seger tadi membawa data ya. Sebenarnya itu adalah kartu as bagi teman-teman Kristen. Double kosong kalau saya katakan ya. Jadi gini, saudara.
Apa yang saudara sajikan barusan, Natalan, ibadah, apakah Anda lupa bahwa Kristen itu harusnya berkiblat kepada kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Yesus, di mana Yesus pada hari Sabat di tempat kelahirannya, dia acap kali masuk ke rumah ibadah, membacakan Alkitab, mengajarkan Alkitab. Dan sudah pasti yang diajarkan bukan surat-surat Paulus, bukan surat Lukas, bukan surat Matius, bukan surat Markus, bukan surat Petrus dan seterusnya, tetapi kitabnya orang Yahudi. Apa yang diterangkan oleh kitabnya orang Yahudi? Yesaya 52 nomor 1. Apa yang diterangkan di situ? Ya, orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem. 1. Haram hukumnya karena mereka adalah orang najis. Apalagi Yehezkiel 44 nomor 9. Orang yang tidak bersunat karena dia najis, haram hukumnya masuk ke tempatnya Yesus mengajar, bait suci, sinagoge. Apalagi orang najis di dalam Wahyu 21 nomor 27 nggak boleh masuk ke surga. Orang najis ini adalah orang yang tidak bersunat. Bahkan Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Dan sudah pasti jemaat Yesus itu bukan orang kafir. Jemaat Yesus itu bukan orang najis, bukan pemakan babi, bukan penyembah manusia. Jadi kalau Anda membawa narasi kami Natalan, kami ibadah, Anda ibadah kemana? Ibadah Anda diperintahkan oleh siapa? Metode ibadah yang Anda lakukan, nyanyi-nyanyi, itu kaidahnya di mana? Apa dasar pijakannya dari Yesus? Sedangkan narasi yang dibawa oleh saudara kita seger-seger tadi, dia mencoba untuk menarasikan Yesaya 40. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Tuhan. Itu jelas itu. Maka saya katakan, coba Anda gunakan apa yang tertuang di dalam kitabnya orang Yahudi yang menceritakan tentang datangnya hukum Tuhan. Ulangan 33 nomor 1 nomor 2. Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Zair, tanah Kanaan atau Bethlehem, tempat Yesus berdakwah. Kemudian Faran, tempat Nabi Muhammad SAW kemudian mengajarkan tiang agama. Ingat ketika sejarah bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menundukkan kota Mekah dengan 10.000 orang kudus dari Madinah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau hukum Tuhan itu datangnya dari Bani Israel, datangnya dari Yesus, datangnya dari Kristen, kapan dan di mana Yesus memimpin 10.000 orang kudus untuk menaklukkan kota Yerusalem? Ada sejarahnya? Ada kisahnya? Tidak ada. Berarti yang menggenapi Ulangan 33 hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena itu dicatat oleh sejarah, beliau pernah membawa puluhan ribu orang suci, orang kudus, kemudian masuk ke dalam kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Yang dikatakan di sana itu, Bung, tiang hukum di tempat yang kades, di tempat yang kudus, yaitu Baitullah, tempat orang-orang yang bersunat, di mana orang yang tidak bersunat tidak boleh melintas di tempat itu. Nah, kemudian yang dikatakan tiang api, sekali lagi saya katakan, tiang api itu artinya hukum-hukum. Hukum-hukum Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang harus ditegakkan kepada seluruh umat manusia. Dan itu hanya ada di Islam. Makanya Al-Quran itu membuka diri untuk seluruh umat manusia. Tadi ada teman kita yang bertanya, apakah boleh teman Kristen membaca Quran? Boleh, karena Al-Quran itu semua untuk seluruh umat manusia. Berbeda dengan kitab saudara. Begitu kami umat Islam mengkaji Bible, oh dimarahi, dikatakan penghujat, dibilang penista dan seterusnya. Kenapa? Karena kalian malu kalau kami membaca kitab kalian. Kalau kami nggak malu, justru kami senang. Ayo kaji Quran, ayo bahas Quran, ayo baca Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah tiang api yang harus ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Demikian sementara, mungkin adinda saya ada yang mau menambahkan atau guru saya, silakan. Ya, saya tanggapin hukum ya Bang Juma ya. Silakan. Kalau bangsa Yahudi kan udah tahu kan emang ada hukum moralnya, ada hukum seremonial, ada sipilnya ya. Ya sekarang ya kita tahu ya Rasul Paulus juga emang sudah mengajari kita bahwa hukum-hukum yang diikutin yang mana. Itu seperti itu setelah Yesus tergantung di atas kayu salib itu toh. Nah,
mengenai ibadah kita nyanyi-nyanyi juga, Daud juga menyanyi gitu loh dengan memuji Tuhan gitu ya kan. Nah, dia sambil bernyanyi memuji Tuhan, ya itulah yang kita pakai, memuji Tuhan, bernyanyi, ada pujian, ada penyembahan. Nah, dengan itu aja udah cukup gitu ya kan. Ya berbeda lah daripada yang lain dah. Tapi tetap juga nggak seperti Daud juga. Bahkan nyanyi-nyanyian itu juga diambil dari ayat-ayat Alkitab. Itu sih Bang, simpel aja jawabnya Bang. Ya kalau kayak Natal ya saya bilang ya bahwa kita ya memperingati kelahiran ya, kita menganggap Yesus itu lahir apa kan ya, kita ya rayain ya nggak apa-apa lah, itu seremonial ya kan, kita rayain. Itu aja sih Bang. Oke, baik. Nah, mengenai baik. baca kitab atau baca Quran ya kan, apakah Bang Juma sudah benar gitu mentafsir Quran ini? Apakah sudah benar? Sama seperti kami juga dengan pengertian ayat-ayat itu. Iya. Jadi tafsir Al-Quran itu adalah ilmu baku. Kami punya ulama tafsir yang kemudian dengan ikhlas mereka mengajarkan ilmu-ilmu mereka kepada kami umat Islam. Jadi bukan tafsir pribadi-pribadi yang kami gunakan. Itu satu. Kemudian ketika Anda mencoba menarasikan tentang Paulus, Yesus aja tidak mengenal Paulus. Inilah yang saya katakan. Seperti dasar pijakan kita adalah apa yang dibawa oleh saudara seger-seger, ya, yang mengatakan bahwasanya siapa yang menggenapi, di mana Tuhan kemudian minta untuk disediakan jalan. Maka saya dengan runutan data tadi, Ulangan 33, itu kan sudah jelas tuh. Ada 3 tempat yang disebutkan di sana. Ya, Tursina, Zair, dan Paran. Ini di mana ini? Nabi Musa, Nabi Isa, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Paulus tidak punya tempat di sana. Kenapa? Karena Paulus itu adalah nabi untuk non-Yahudi. Itu. Yang kedua, saudara harus tahu, hukum Musa itu hanya berlaku bagi keturunan Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Hukum Musa hanya untuk Bani Yakub. Baca Yeremia 31-33, ya, 31 sampai 33. Baca Ulangan 6 1 perikop, Ulangan 4 1 perikop, Ulangan 11 1 perikop, 1 Raja-Raja 3 nomor 2 1 perikop. Baca tuh. Lengkap itu. Ulangan 33 1 perikop. Lengkap itu semua. Hukum-hukumnya hanya diperuntukkan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda bukan. Berarti Anda yang kena kepada serigala yang nyamar domba, menyamar sebagai Bani Yakub. Bani Yakub yang digelari domba. Di luar Bani Yakub itu digelari guguk oleh Yesus. Anda harus pahami itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan bernyanyi-nyanyi, karena Daud bernyanyi. Bung, coba Anda lihat di dalam Yesaya 42 nomor 11. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami Kedar. Anda tahu Kedar? Kedar itu adalah anak kedua dari Nabi Ismail. Di mana itu berada? Kota mana itu keturunan Ismail berada hari ini? Kota mana? Jazirah Arab. Itulah tempat keturunan Kedar sekarang. Apa nyanyiannya? Apakah haleluya? Tidak. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ketika ada perintah, baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dengan desa-desanya yang didiami Kedar. Apa nyanyian yang bergemuruh di desa dan kota keturunan Kedar hari ini? Allahu akbar, Allahu akbar. Itu yang bergemuruh siang dan malam. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang bergemuruh, bukan malam kudus sunyi sepi. Itu tidak berlaku di tempat kediaman Kedar Bani Ismail, tidak.
Lalu kemudian Yesaya 60 nomor 7, segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Ingat, Kedar anak kedua dari Nabi Ismail, Nebayot adalah anak pertama dari Nabi Ismail. Baru-baru beberapa hari yang lalu mereka keturunan Kedar dan Nebayot berlomba-lomba melakukan kurbannya di mana? Di Mekah, bukan di Palestina, bukan juga di Vatikan, tetapi di Mekah. Keturunan Kedar dan Nebayot membawa binatang ternak mereka kemudian untuk disembeli sebagai kurban persembahan kepada Tuhan, sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu berlaku hanya ada di tanah Mekah dan tidak di Vatikan, tidak juga di Yerusalem. Subhanallah. Jadi nyanyiannya kena, kurbannya juga kena. Keturunan Kedar dan Nebayot yang melakukan itu. Kalau keturunan orang dari pengajaran Paulus, yaitu dia malam kudus, sunyi sepi, tralalalala. Itu dia. Itu bukan nyanyian baru bagi Tuhan. Karena patokan nyanyian barunya itu lihat keturunan Kedar, lihat keturunan Nebayot. Demikian. Ya, kalau kita menyembah itu kan ada satu dalilnya juga, Bang Juma. Tuhan Allah bertata di atas pujian. Kalau abang bilang subhanallah Allahu akbar, Pak, ya kan kita juga ada, cuman bahasanya aja berbeda. Kuduslah Tuhan Engkau di tempat yang maha tinggi. Pada saat kita bernyanyi menyembah Tuhan, kalimat itu pun keluar dari hati kita kan. Nah ini kan masalah pujian penyembahan, cuman beda bahasanya aja, Bang. Itu pun ada semuanya. Tata caranya ya beda. Dengan abang dengan sholatnya, ya kan, yang kita tahu ya kan, terus bersolawat. Nah kita memuji. Bila mana saat kita memuji Allah itu, Allah bertata di atas di atas pujian itu, hadiratnya turun sama umat-umatnya. Nah inilah ya perbedaan-perbedaan itu ya di situ, perbedaan bagaimana cara kita menyembah Allah itu. Bukan masalah aturan yang harus kita pegang itu, bagaimana cara kita menyembah kepada Allah itu sendiri. Nggak ada peraturan juga yang harus mengikat. Tuhan juga nggak melarang umatnya. Dia mau menyembah, dia bernyanyi dengan hatinya, ya kan? Gitu sih Bang Juma. Ya, mengenai malam kudus kan itu kan ya lagu ya untuk ya, oh malam kudus ya ini ya kelahiran Yesus. Gitu Bang. Kalau masalah pujian penyembahan ataupun tata cara sholat itu pun sama, cuman bahasanya aja. Kita cuman cara mengucapkannya aja sih, gitu aja Bang. Iya, Yesus mengatakan masalah keturunan, masalah keturunan. Oke, silakan. Saya nggak catat, jadi yang saya ingat aja. Ya kita kan juga kan semua juga kan kembali lagi ke nenek moyang kita kan, Abraham kan, bapak segala bangsa. Kalau kita emang keturunannya ya, kalau kita bukan orang Yahudi ya kita keturunannya ya secara rohani kan, bisa begitu juga. Karena kita emang menyembah satu Allah, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang kita tahu kan. Kan gitu. Oke, baik. Jadi dari argumentasi Anda itu kelihatan sangat rapuh ketika berbicara tentang keturunan, ketika berbicara mengenai hukum-hukum, ketika berbicara mengenai ibadah dan seterusnya, ketika berbicara mengenai pujian dan seterusnya. Kenapa? Anda tidak punya kaidah, Anda tidak punya syariat. Anda tidak punya syariat. Apa itu? Anda tidak punya aturan dari Tuhan. Yang Anda punya aturan dari gereja. Contoh, ibadah hari Minggu, ada aturannya? Nggak ada aturannya. Bernyanyi dengan lagu yang Anda buat sendiri, ada aturannya? Nggak ada, itu dikarang-karang sendiri kok. Sementara ketika Anda mengatakan memuji Tuhan, apa bukti pujian Anda? Apa bukti pujian Anda? Pujilah Tuhan. Ya sudah, pujilah Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kayak gitu aja. Pujian Tuhan itu harus dinyatakan. Engkau maha besar, Engkau maha suci, Engkau maha berkuasa, Engkau maha tinggi. Iya, kalaupun ada, itu kaidahnya tidak ada di dalam agama saudara. Hanya dibuat-buat sendiri.
Sama dengan agama ardi yang lain. Kaidah-kaidah ibadah hanya dibuat sendiri. Lantas kemudian ketika Anda memuji Tuhan, pujian Anda kepada Tuhan itu berbanding terbalik dengan keadaan Tuhan Anda. Anda mau mengatakan, terpujilah engkau Tuhanku yang maha suci. Kayak mana maha suci mati terkutuk? Orang yang terkutuk Anda katakan maha suci, tidak nyambung itu. Terpujilah engkau yang maha hidup. Kayak mana mau maha hidup dia pernah menjadi mayat? Jadi nggak nyambung itu. Terpujilah engkau Tuhan yang Maha Esa. Gimana mau Maha Esa dia tiga pribadi? Karena Bang Juma kan, kita juga kan adalah gembala yang baik, yang Mazmur ya. Kita juga dibikin lagu. Dan orang yang bikin lagu itu pun dapat hikmat gitu loh, sehingga dia bisa bikin lagu itu. Abang tahu sendiri lagu-lagu rohani kan. Ya kan, kalau kita nyanyiin. Kalau orang yang nyanyiin yang benar-benar itu ada kuasa di dalam pujian itu. Nggak bisa dipungkirin itu. Karena abang nggak mengerti, nggak tahu bahwa di dalam pujian itu ada kuasa. Besar sekali kuasa pujian itu. Bagi kami yang sudah tahu bahwa besar sekali bahwa kuasa pujian itu, ya kan, kami paham di situ. Karena ya itu kami lakukan gitu. Bukan sembarangan juga kuasa pujian itu. Assalamualaikum. Ada kuasa Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allah itu di situ. Bahkan kuasa gelap pun nggak bisa nahan. Kalau kita udah melantunkan itu, nggak sanggup, dia bakal manifestasi itu. Karena hadirat Tuhan hadir di situ. Seperti ada ayatnya, Allah bertahta di atas pujian. Nah, kalau dibilang apa tadi nggak layak ya. Yes. Tuhan juga kan dia datang juga kan karena peraturan-peraturan hukum Taurat itu yang terlalu banyak peraturan buat mereka gitu. Di sini ya Tuhan juga nggak melarang kita memuji menyembah Dia dengan pujian, nggak ada dalilnya juga, tidak boleh kan. Pujian-pujian ini dibikin juga nggak sembarangan, yang bisa bikin itu pasti udah ada tuntunannya gitu. Dia mungkin mendapat hikmat sehingga dia bisa menciptakan satu lagu ini yang benar-benar nggak asal kita bikin lagu ini gitu, nggak asal bikinnya gitu Bang Juma. Jadi nggak bisa dibilang rapuh juga. Oke, kalau tidak Anda mengatakan tidak rapuh, dasar dari Yesusnya mana? Di Kristen itu nabinya siapa? Siapa nabi yang mengajarkan tentang kekristenan? Coba Anda sebutkan satu aja dulu, supaya kita mengakui bahwa konsep yang dilakukan oleh Kristen dalam konsep bertuhan, konsep berkitab, lalu kemudian konsep beribadah itu baku dari nabi. Nabi mana yang mengajarkan tentang kekristenan? Boleh saya tahu? Silakan. Kalau Kristen ini kan kita tahu bahwa kita pengikut Kristen. Kristen itu pengikut. Iya, saya tanya nabinya Bang. Kalau orang Yahudi itu nabinya Nabi Musa, yang mengajarkan mereka tentang ibadah, yang mengajarkan mereka tentang pujian, yang mengajarkan mereka tentang konsep bertuhan. Nabinya Nabi Musa, ada Nabi Daud, ada Salomo, ada Nabi Harun dan seterusnya. Kalau Kristen ini nabinya siapa? Yang ngajarkan nyanyi-nyanyi hari Minggu itu nabi siapa yang ngajarin? Ya kalau diajarin ya, kalau kita kan mengambilnya mengikuti Daud juga memuji kan. Ya kalau boleh dibilang Nabi Daud, kita sadar dari dia. Ya bisa aja kan, nggak masalah. Jadi Kristen juga nabinya Daud. Ya kita mengakui dia juga kan, Daud juga kan seorang yang ada dalilnya? Ya, ada dalilnya di kitab saudara? Nggak ada. Dalilnya sih nggak ada. Itu makanya aku bilang rapuh Bang. Mengambil dari situ, rapuh nggak rapuhnya itu bukan ditentukan kita oleh nabi itu. Ya bagaimana kita mencontoh dia, dia menyembah Allah seperti itu ya. Kita juga menyembah Allah seperti itu gitu loh, ya kan? Jadi yang nulis kitab saudara ini semacam Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus itu bukan nabi Anda? Ya itu kan murid-muridnya. Bukan nabi? Ya kalau dibilang nabi ya, kalau yang saya tahu sih murid. Iya, saya tanya dia nabi. Termasuk nabi ya kita juga nggak tahu. Ya kalau kita bilang itu makanya saya katakan saudaraku, ibadah Anda, agama Anda itu rapuh karena Anda tidak punya nabi. Daud itu nabinya Bani Israel. Anda nggak punya nabi. Kalau Anda sekarang malu-malu
Kalau sekarang Anda malu mengakui Paulus itu adalah nabi, terus kenapa bukunya 14 kitab itu digunakan sebagai firman Tuhan? Kalau dia bukan nabi, ya, kalau dia bukan nabi, lalu dari mana aturan-aturan 14 buku itu dia dapatkan? Ya, aturan buku-buku itu kan dia dapat hikmat juga, Bang. Tadinya kan dia kan Oke. bukan pengikut Yesus. Ya kan, karena dia taubat, dia Saulus, dia kan jadi Paulus. Jadi nabi. Sampai silakan teman muslim yang mau menambahkan, silakan. Kan Nabi Paulus, yang kami tahu ya Rasul Paulus. Iya. Silakan. Bang. Intinya begini loh, dari tadi pembicaraan, kalau saya dulu waktu masih kecil ya, diajari cara berwudu oleh bapak saya. Di ujungnya beliau bilang, ini wudu seperti diajarkan Rasulullah. Kemudian belajar sholat. Pertama belajar iqomat, belajar azan. Nanti kalau udah gede, kelas 5, kelas 6, pergi ke masjid minta izin sama ustadz belajar azan. Lalu belajar sholat. Nah, dalam belajar sholat bapakku bilang, ini nih intinya, ini sholat yang diajarkan Rasul. Masih terngiang-ngiang tuh, waktu itu aku masih kecil ya. Sholatlah engkau seperti melihatku sholat, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita punya tuh panduannya. Yang ditanya tadi, siapa panduanmu dalam beribadah ke gereja? Saat itu tidak ada gereja. Yesus yang kita kenal di dalam gospel hanya mengajarkan doa Bapa kami, atau berdiamlah di dalam kamar ketika engkau berdoa, kan cuma begitu. Jadi intinya tidak ada yang mengajarimu untuk beribadah kecuali bapak-bapak gereja. Harusnya jawabnya gitu. Kalau dalam kekristenan kan ada Alkitabiah, Magisterium, dan tradisi suci bapak-bapak gereja. Ini sumbernya dari sini, dari bapak-bapak gereja. Gitu Kenzo, standby lagi. Iya, itu masalah liturgi ya kan, tata cara juga kan masing-masing ya berkembang lah. Ya kan, tapi itu nggak salah. Pada saat kita berkumpul kan, ya masing-masing beribadah, ada waktunya di rumah. Loh, gimana nggak salah Bro Kenzo? Bagi tradisi gereja tua, apakah itu Katolik dan Ortodok, liturgi mereka yang telah berjalan selama puluhan abad, apa yang Anda lakukan, yaitu teman-teman Kristen Protestan hari ini, sesuatu yang tidak pernah mereka katakan itu sebagai ajaran Yesus. Iya kan, berkembang Bang, kesininya juga kan berkembang juga. Kok berkembang? Ya kan? Mereka masih melaksanakan apa yang dilakukan oleh tradisi-tradisi tua dan klasik sampai hari ini. Sedangkan Anda jangankan tradisi klasik, sebentar. Anda jangankan tradisi klasik, tradisi yang bisa dinisbatkan kepada Alkitabiah saja itu masih perlu dipertanyakan. Misalnya ini, ketika Anda kembangkan sebuah tata cara peribadatan dengan nyanyi-nyanyian full band, full musik, beserta tarian dan berbagai macam pernak-perniknya itu, jangan-jangan Anda sedang mengerjakan nubuatan Yesaya 23 nomor 16. Ambillah kecapi, kelilinglah kota, wahai sundal yang dilupakan. Ya iyalah, memang iyalah. Petiklah baik-baik, bernyanyilah banyak-banyak. Karena Tuhan pernah memberikan sebuah narasi buruk kepada orang yang bernyanyi-nyanyi, yaitu para sundal yang dilupakan, bahasa halus untuk pelacur itu. Ya, jadi gini Bang Ali, menari buat Tuhan itu indah. Kita bersuka cita di dalam roh. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sapa dulu nih, ada tamu nanti saya. Muhammad Jia. Selamat siang. Ketemu lagi. Jadi gitu Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, makanya saya bilang tata cara itu berbeda. Tuhan pun tahu. Kita melakukan itu apa? Dengan hati kan? Bukan tata cara yang dilihat atau yang dipermasalahkan. Bagi yang ortodok dia melakukan liturgi, ya mereka yang mau ngikutin silakan. Bagi yang emang Tuhan memakai karismatik untuk zaman sekarang ini, Tuhan pun nggak melarang. Bahkan itu pun
ada gitu loh, ya kan. Dan Jadi ini nggak tidak ada masalah. aturan baku dalam Nah, dalam di mana keyakinan nanti Anda kita ya. mau menyembah, Boleh berkembang, boleh iya, akan diimprovisasi, berkembang. boleh Iya. dikembangkan dan sampai tidak ada batasnya itu. Oh Maka iya, tidak kalau tidak heran kalau ketika kita ada menyembah dalam Tuhan ini peribadahan seperti dalam tata cara ibadah Anda yang mengimprovisasi dengan dangdut, dengan joget, dengan disco dan berbagai macam improvisasi karena tidak jadi gini, terbatas. kalau Luar biasa. yang kayak dangdut ya, kalau dangdut itu kan pujian. Kita bilang itu lagu-lagu pujian, ada lagu-lagu penyembahan. Nah, Iya, enggak. Poinnya, Anda itu mengatakan dan mengakui bahwa ajaran dalam keyakinan Anda itu memang tidak ada aturan baku, boleh dikembangkan. Maka tidak heran ketika gereja-gereja Anda mulai mengaminkan pernikahan sesama jenis itu. Itu memang itu faktanya. Kalau Katolik ya, kalau Kan Yesus kan ibadahnya lain. nanti saya jawab kalau yang masalah pelangi, Nah, kalau Katolik pun juga sekarang ada yang karismatik loh, Bang. Katolik karismatik. Ada Katolik yang karismatik. Anda bisa diganyang sama orang Katolik nih. Abang boleh Hati-hati tanya ngomong. jadi abang boleh tanya sama orang yang Katolik. Sekarang ada Katolik yang karismatik yang pakai band gitu, yang nyanyi. Nah itu abang boleh tanya ini yang saya tahu ya, ada Katolik karismatik. Nah masalah yang pelangi begini, Bang. Masalah pelangi itu kan negara-negara tertentu yang dia udah emang ada hukumnya gitu. Nah bagi yang mayoritas yang bertempat di negara tersebut nggak bisa melawan hukum itu. Saya pun yakin pendeta pun juga mungkin tertekan gitu untuk ya kita tahulah. Ya kan? Iya, intinya dalam kitab saudara itu dalam kitab Yesaya 23 juga ada narasi ternyata orang yang bernyanyi-nyanyi, bersorak-sorak, bernari-nari itu para pesundal itu. Itu saya nggak ngerti makna ayat tersebut ya. Itu nanti apa sih tadi di ayat berapa, Bang? Mungkin nanti saya tanya dulu apa sih maknanya yang pesundal itu dia bernyanyi apa. Saya nggak bisa jawab itu kalau saya nggak tahu. Nah kalau yang pelangi ini kan karena hukum-hukum tertentu, Bang, di negara, ya kan. Kalau Indonesia karena emang mayoritas negara kita kan nggak mengesahkan undang-undang perkawinan, ya itulah pelangi itu. Tetapi kalau disahkan pun gereja nggak bisa apa-apa, Bang. Mau nggak mau harus mengikuti peraturan pemerintah itu. Kan kita tahu kitab kita juga pemburit ini tidak masuk kerajaan surga gitu. Tetapi karena aturan negara ini ya mau dibilang apa gitu. Mereka harus patuh sama peraturan negara itu. Bukan masalah kami di Kristen ini merestui. Berarti tidak masuk dalam nubuatan yang dibicarakan Bang Zuma tadi dong. Hukum yang tegak seperti tiang api itu. Itu saya nggak paham. Saya nggak ngerti dari yang saya tahu. Yang itu saya belum paham. Tiang api. Nah, berarti tiang awan itu yang saya tahu itu hanya teofani. Allah menampakkan dirinya itu dalam tiang awan dan tiang api. Itu yang saya tahu cuman itu doang. Tetapi kalau antara nubuatan korelasinya ke tiang awan, tiang api, itu saya baru paham. Nubuatan Yesaya ini kemana gitu. Itu saya mesti ngerti yang teologi. Dan juga gini, Kenjo, Bro Kenjo itu harus melihat tata cara pola peribadahan atau penyembahan yang dilakukan oleh Yesus Christ itu sendiri. Gitu. Sebelum kita fokus ke orang lain. Bisa host, mohon maaf, bisa perbesarkan layar saya dulu. Nah, oke. Tunggu. Thank you ya. Kita lihat ya. Nah. Kita lihat di sini ini nanti kita lihat bahwa lemahnya terjemahan di sini. Nah, pada Lukas pasal ke-6 nomor ke-12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan nomor 12, Lukas pasal 6 nomor 12 dikatakan ya, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, kalau misalkan ini kan cuma terjemahan, katanya berdoa kan? Berdoa ini seperti apa? Nah, sini nanti menjawab. Kente bisa baca ini? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Oke, sip, bagus. Ya nggak apa-apa, dibacain aja biar saya tahu berdoa.
original teksnya itu apa gitu? Hawadin biyaumata hanun lifaq isoletora lam salayo wetamun aga hawa batlote dalaha slote sode lamet taf slt. Apakah itu? Dalam hati jawabnya yang Islam. Ya, batlote dalaha. Ini bahasanya Yesus ini. Batlote dalaha. Gitu. Nah, Yesus dan Musa. Kok nggak asing ya? Nah, itu dia. Nah, Yesus dan Musa, ya, itu mengajarkan ibadah yang sama. Nah, aku juga lihat di sini. Berdoa kan, Yesus berdoa kan ke bukit kan. Sholat ya Bang ya? Doa Musa abdi Allah pada Mazmur 90 nomor 1, Tuhan engkaulah tempat perturunan kami turun-temurun. Nah, doa Musa abdi Allah ini kan cuma berdoa kan? Nah, kita lihat lagi dalam original teksnya. Doa Musa Nabi Allah. Nah, dikatakan di sini. Tafilla le Moshe isha Elohim Adonai ma'on at-tahayyita lanu bedor fador. Nah, doa Musa, kata doa di situ dalam Ibraninya tefillah. Ya. Dalam targumnya menjadi apa di situ? Slota de Salemosh Sheneviya da Hashem kad khavu amma vet Israel bemid bera'a nay vekhen amar Hashem demador bet sekhin takh bishmaya atte haveta lana sa'id bikhal dar fadar. Tefillah ya, dalam bahasa Ibrani menjadi slota. Nah, dalam bahasa apa namanya? Yesus tadi yang di Perjanjian Baru. Sebentar ini. Bersujud maksudnya? Sholat nanti baru sujud. Nah, ini batlota dalaha. Nah, setelah sholat ya, setelah sholat lagi kita lagi ke, nah, pada Matius pasal keempat nomor yang ke-10, saya saat ini sudah semua sudah tahu ya. Nah, maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis engkau menyembah Tuhan Allahmu, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, engkau harus menyembah. Matius pasal keempat nomor yang ke-10. Nah, kita lihat lagi dalam bahasanya Yesus katakan apa? Matius pasal keempat nomor yang ke 10. Nah, Matius pasal keempat nomor yang ke-10. Nah, ini. Nah, dikatakan begini. Hai dan imarle iso zillakhe satana katibger ya dal maria alhakh tisgod wale ya bal khodai ya taflon. Nah, tisgod itu akar katanya 3, simkat gimel dalet, karena bahasa Arab bahasa Aramaik nggak ada jim. Nah, simkat gimel dalet sagad. Nah, dalam bahasa Arab apa itu? Sujud. Jadi Yesus Kristus melaksanakan sholat dan juga bersujud. Begitu. Bahkan sebelum ia bersujud juga ada. Kalau di rumah juga kita bersujud. Kalau kita di gereja ya kita mengangkat tangan. Ada. Nah, bagi kalau yang mau bersujud juga di gereja juga nggak apa-apa. Kalau dia udah mencapai titik tertentu, dia akan bersujud dengan sendirinya. Nah, pada Yohanes pasal keempat, pada pasal keempat ayat ke Yohanes pasal 13 nomor 4 sampai 10 ya. Kalau kita baca di situ ada dikatakan membasuh kaki dan juga membasuh tangan. Nah, ini kan ia membasuh kaki. Nah, menuangkan air, membasuh kaki murid-muridnya. Nah, entak masuk kaki. Saya mau tambah sedikit, kasih izin saya 1 menit. Gitu.
Siap, silakan Ustadz Gitu, Zia. ya. Jadi kalau misalkan Kenzo mau mengikuti apa yang dilakukan Yesus, ya sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus itu. Batslote. Iya, Sholat. kita bersujud juga ada, Bang. Ya kita bersujud juga ada. Ya itu kan, iya tata cara sujud juga kita di rumah ada bersujud. Nah, tapi ketika Yesus Christ berbicara dengan setan, dia menyuruh sujud bukan kepada dia, pada Allah. Gimana dong? Syed, saya mau tambah 1 menit. Oh, silakan. Tafadhal. Silakan Ustadz Zia. Jazakallah Syed. Kenzo, persepsi kamu Jesus waktu hidup sujud atau tidak? Itu udah dikasih tahu kan bersujud kan. Tadi dibacain. Sujud. Ya, sujud. Kenapa Jesus sujud? Alasan apa? Ya ambil sikap sujud waktu dia berdoa. Iya, alasan apa? Kenapa Jesus doa? Alasan itu apa? Wah, alasannya saya nggak tahu ya. Dia bersujud aja mungkin posisi. Oke, Kenzo, kamu sujud. Kenzo, kamu sujud juga atau tidak? Iya, kalau di dalam rumah sujud. kamu. Di dalam sujud, kalau dalam rumah. Alasan apa, Kenzo? Menyembah Allah kan? Iya. Kamu minta ya dari Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak waktu kamu sujud? Iya, kita sujud, kita langsung kayak minta doa ya. Iya, kebesaranmu di tempat yang maha tinggi. Terpujilah engkau Tuhan yang duduk di atas tahta kemuliaanmu. Sambil sujud ya begitulah bahasa-bahasa itu yang keluar. Iya, artinya kamu doa, kamu ada masalah uang atau lain, kamu cerita dengan Tuhan yang kamu ada masalah di dalam sujud. Pada saat kita bersujud ya kita mengucapkan kalimat-kalimat itu. Pada saat berdoa ya kita duduk. Iya, oke. Baru kita berdoa. Betul. Oke, motif untuk doa dan sujud itu untuk minta ya. Betul? Waktu sujud kita ya itu menaikkan pujian, meninggikan Allah itu. Nah, kalau kita pas mau berdoa ya kita duduk meminta gitu. Itu aja sih. Ya gak apa-apa itu duduknya waktu sujud atau doakan dengan Tuhan, persepsi atau motif orang itu minta dari Tuhan, saya ada masalah ini, saya ada masalah ini, saya ada masalah ini. Iya kan? Oke. Jesus juga seperti itu, persepsi Anda? Iya, kalau dia lagi berdoa kita lihat kan di situ perikopnya dia apa? Dia berdoa. Berdoa apa? Lagi ngapain dia meminta? Doa apa? Ya misalnya itu doa Jesus, waktu Jesus hidup, Jesus doa apa? Ya kalau yang di Taman Getsemani dia kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, biarlah berlalu. Terus? Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Itulah doanya yang di situ. Kalau doa yang diajari itu doa dengan Tuhan. Waktu Jesus doa dengan Tuhan, itu Tuhan posisi di mana? Di dalam Jesus atau di luar Jesus? Sama Bapa. Sama Bapaknya. Di mana? Tuh kasih kesempatan nih si Ibu mau jawab ya Bu. Ayo Bu, biarin nanti saya bantu. Di mana posisi Bapak? Iya. Bapak ini kita kan tahu ya, dia transenden, dia nggak bisa terlihat. Ada di dalam dia atau ada di surga. Nah itu seperti itu. Pak Kenzo. Iya, di dalam. Kenapa Bu? Biasa. Iya Bu. Iya, di dalam Tuhan Yesus. Suaranya terlalu kecil Ibu, suara terlalu kecil, dikuatin dikit Bu. Iya, suaranya nempelin ke itu. Bersama Tuhan Yesus. Kayak bersama Tuhan Yesus tuh. Muhammad itu Bang Jia. Yang waktu Jesus karena Yesus sama Allah sama Bapa kan selalu bersama-sama gitu. Tuhan Jesus. Ya. Tapi Yesus kan Mesias kan, benar? He always together, Muhammad Jia. Dua. Together-nya. Ya. Oke, Kenzo, saya cerita waktu
tahu saya tahu. Waktu Jesus doa dengan Tuhan, Tuhan dekat Jesus atau di dalam Jesus? Only God lah yang tahu lah. Kita kan nggak bisa tahu. Oke. Tapi persepsi Kristen itu Tuhan di dalam Jesus, yang Jesus itu zahir itu manusia, batin itu Tuhan. Iya, kodratnya manusia kan dia. Kodratnya manusia, ya Tuhan ini kan gelarnya dia. Iya. Waktu Jesus dua seperti manusia, artinya Tuhan bukan di dalam Jesus ya, di luar Jesus. Yang di dalam Jesus, kenapa dua dengan Tuhan? Iya, namanya dia kodratnya manusia kan ya, dia mau berdoa ya. Itu kan kodratnya. Iya. Kan ada kodratnya. Oke, seperti manusia waktu Jesus dua dengan Tuhan, Tuhan itu di luar Jesus ya, bukan di dalam. Yang di dalam Jesus waktu dua, kenapa Jesus dua dengan Tuhan? Iya, kenapa dia berdoa ya? Dia pengen berdoa lah. Brother Bang Zuma. Halo. Dan juga gini, tadi pada saat apa namanya, ketika Jesus Christ kan sebagai Mesias, ya kan? Yeah. Nah, ini mohon maaf sekali lagi host, coba apalah saya. Oke. Ini Kenzo. Dan juga pada kalau kita melihat lagi ya, dengan apa namanya, dengan gelar yang sama dan juga pun melaksanakan amalan yang sama begitu. Nah, seperti ini kan. Nah, dikatakan tafilla la David Shim'a Adonai Sadiq hak shiba rinnati haazina tafillati belo shifte mirma. Doa Daud kepada Adonai, dengarkanlah kebenaran, perhatikanlah seruanku, berilah telinga pada doaku yang bukan dengan bibir dan dusta. Nah, tefillah ini, pada kata tefillah tadi kalau kita lihat di dalam targumnya, situ kita lihat dalam targumnya kata tefillah dalam Mazmur pasal 17 nomor 1, dalam targumnya ini yang aku biru itu ya, slota de lafit qabil Hashem ya, pergi ati ya, bitdaqa asid sabukhi tatle odnakh lithlati bidla sifwate nikhla. Tefillah jadinya slota begitu. Dan juga Nabi Daud pun sebagai Mesias begitu. Yesus Kristus kan Mesias, ya kan? Nah, dikatakan begini dalam doa Sidur Birkhat Hamazon, dikatakan rahimna Adonai Eloheinu al Yisrael ammecha wa al Yerusalem irrecha wa al Sion misken kevodecha wa al malachut bet David Mesihecha. Kasihilah kami Allah sesembahan kami atas Israel kotamu, dan atas Yerusalem kotamu, dan atas Sion tempat kemuliaanmu, dan atas keluarga kerajaan Daud Mesiasmu Mesihecha. Nabi Daud juga Mesias dari Tuhan, sama dengan Yesus Kristus. Nah, pada Yohanes pasal 17 nomor yang ke-3, dia juga Mesias. Gitu. Pada Yohanes pasal 17 nomor yang ke-3. Nanti kamu selesai buka definisi 2 juga nah. Dalam kamus Bible. Ve'elahim khay olam syakiru otcha Eloheiha emet libado ve'et asyir salakhta et Yeshua HaMashiach. Gitu. Ya, jadi Yesus pun gelarnya Mesias. Daud juga Mesias. Nggak bisa menyelamatkan. Mesias yang bisa menyelamatkan. Tapi gelarnya sama, bro. Gelarnya sama. Yang bisa menyelamatkan. Dia nggak maha kuasa juga kan. Daud ada kerajaan, Yesus ada kerajaan nggak? Kerajaan surga nanti. Nah, orang nggak butuh halusinasi, orang butuhnya yang di fakta di lapangan. Iya, percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Tapi itu. Tapi kan Yahudi nggak percaya. Yahudi kan menanyakan kerajaan Yesus di mana, sampai sekarang gelap gulita. Iya, karena dia tegar tengkuk.
sampai sekarang masih nunggu Mesias di tembok ratapan. Ya nggak apa-apa, biar aja tunggu dia. Datang nggak nanti? Daud gelarnya Mesias, Jesus Christ pun gelarnya Mesias. Gelarnya sama. Daud punya kerajaan, Jesus Christ kerajaannya halu, fantasi. Daud kerajaannya fakta. Iya, bicara Mesias ini kan nanti di akhir zaman, di kehidupan yang kekal. Maksudnya Mesias, Yesus kan seperti itu. Nah, yang orang bangsa Yahudi maunya yang seperti Daud. Tetapi Mesias yang turun ini ya Mesias yang berbicara nanti. Lah karena memang orang Yahudi berpikirnya yang logis, maunya yang bisa dipegang, bisa dilihat oleh fakta memandang mata norma manusia. Kalau Yesus Kristus cuma bilang kerajaan surga, yang mana bisa percaya orang butuhnya di dunia? Orang yang percaya tapi tidak melihat. Terserah. Nah, konteksnya apa dulu? Konteksnya apa dulu? Apakah itu kerajaan? Iya, berbicara kerajaan, Yesus pasti punya kerajaan. Silakan percaya ataupun tidak. Nanti akan terbukti gitu, ya kan? Nah itu nanti akan terbukti, ya kan? Nggak apa-apa, nggak percaya pun nggak apa-apa. Kalau kita percaya, kalau nggak percaya pun juga nggak rugi. Kalau kita percaya kan ada untungnya juga kan? Dari untung rugi tapi aja. Konteksnya apa dulu? Percaya pakai logik ya, tidak logik, tidak bagaimana percaya tidak ada logical reasoning, brother Kenzo. Logical sama yang supranatural itu susah, nggak nyampe. Bagaimana logik untuk menganalisa yang supranatural? Kalau Yesus memberitahu bahwa nanti dia ada kerajaan 1000 tahun dan dia adalah sebagai rajanya. Bahkan matahari tidak ada dari cahaya terang kemuliaan tubuhnya yang akan menyinari itu. Silakan believe it or not. Brother Kenzo, supernatural itu jauh sekali di dalam akidah. Gak ada yang apa yang supernatural dalam Jesus. Iya, lahirnya aja udah nggak masuk logika. Adam lahir tidak bapak dan ibu, brother Kenzo. Nah iya, berbicara tentang dia itu lebih supernatural dari Jesus. Kenapa Adam tidak Tuhan? Sampai sekarang dia masih hidup. Dia masih hidup pun nggak masuk logika sampai sekarang. Bagaimana manusia bisa hidup sampai sekarang? Walaupun ada beberapa, tetapi yang beberapa itu untuk komparasi dengan Yesus tidak akan sanggup. Mau di-compare seperti apa juga, di manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang seperti dia. Believe it or no. Believe it, yes. You got, no believe juga is okay. Resiko pun ya ada. Kan gitu. Ya resikonya ya masing-masing tahulah. Tapi kalau orang yang percaya, ya nanti akan melihat. Kalau gini, pikiran mereka pikiran kerajaan duniawi. Ya kalau gini nih Bang. Iya. Sekarang begini. Kalau misalnya untuk orang yang percaya ternyata pada saat setelah kematian ternyata tidak terbukti gimana? Ya nggak apa-apa. Yesus nggak mungkin berbohong karena tidak ada perkataan satupun yang bohong. Maksudnya tidak ngadi-ngadi gitu. Kalau dia tidak dan amin. Yesus tidak bohong. Ada di Yohanes 1 ada. Ada di Yohanes 1 dia ada. Manusia Lukas 24 ayat 44 sampai 46 itu tidak terbukti perkataan Yesus. Ya. Dia manusia yang suci. Tidak ada dosa sama sekali. Ada dia bohong. Di dalam. Ada dia. Iya, tergantung makna ayat itu memahaminya seperti apa. Harus cari tahu. Tapi saya percaya Yesus tidak pernah berbohong. Udah itu aja. Masa iya? Oh ya, iya, betul, setuju. Berarti penulis-penulisnya yang berbohong ketika Yesus berkata bahwasanya anak manusia akan menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga seperti tertulis dalam kitab Taurat Musa, kitab Neviim dan kitab Mazmur. Kita cari semua ternyata tidak ada. Iya. Yesus benar, dia pasti jujur, tapi penulis-penulis dan pengarang-pengarang gospel yang tidak jujur. Sekarang yang dia maksud ada tertulis seperti apa, yang itu yang harus kita cari tahu. Tertulis seperti apa, atau secara letterless atau ada maksud yang lain,
Itu kan udah dibacakan tadi, seperti ada tertulis. Iya, itu kan yang harus kita cari tahu. Apakah seperti apa yang Gue udah cari manual, juga dengan cara digital nggak ada. Secara tertulis. Justru iblis lebih benar ketika berkata, Yesus suruh loncat dari bait yang tinggi, bubungan yang tinggi. Bukankah ada tertulis bahwa malaikat akan menatang engkau? Tuh, konteksnya iblis di situ benar kan itu. berbeda. Iblis versus Lukas. Jual beli ayat di situ, Lukas jual yang beli ayat. berbohong. Iya, di situ lagi jual beli ayat antara iblis sama Yesus, lagi jual beli ayat dia di situ, ya kan? Karena iblis menggunakan ayat. Teksnya ketika iblis berkata, sebab bukankah ada tertulis bahwasanya malaikat akan menatang kakimu sehingga tidak terantuk batu. Ketika iblis berkata begitu, kita teliti benar ada. Tapi ketika Lukas berkata di 2:44-46 nggak ada. Gitu loh. Jadi Lukas kalah sama iblis. Jadi gini Pak Ustadz. Jadi kita harus cari tahu dulu yang Lukas ngomong ini maksudnya apa gitu loh. Tertulisnya tertulis apa atau ada makna lain gitu loh. Ini yang kita harus jeli untuk cari tahu. Bukan tertulis secara letterless kayak yang iblis mau itu. Ya, kebiasaan Kristen kan begitu, mengimani apa yang tidak tertulis, yang tertulis jelas tidak mau, begitulah kebiasaan. Bukan nggak mau. Masalahnya pemahaman kita itu, apakah yang tertulis itu pemahaman kita yang sama seperti yang iblis, seperti iblis ngomong Pak. Ya, tapi ini udah melebar jauh kemana-mana nih. Tadi cuman berdoa siapa yang mengajarkan, melebar jauh kemana-mana. Intinya memang ketabok kanan kiri sih. Ketika dibilang Mesias adalah raja yang ditunggu untuk membebaskan Israel, Yesus nggak punya pasukan. Suruh murid jual jubah beli pedang. Ternyata buat prank, udah lawannya disikat kupingnya, diobatin, kan kena prank. Itu ditanya mana kerajaannya? Oh nanti kerajaan langit. Inilah babak belurnya dogma yang sebenarnya cerita tidak ada, diada-adakan. Jadi ya orang mau ngomong apa kalau udah dibilang oh diilhami Roh Kudus, Roh Kudusnya kontradiksi. Oh nanti kerajaannya kerajaan langit. Ya mana mau terima orang Yahudi? Halo. Sampai sekarang juga ya Ibu dikuatin suaranya Bu. Kami. Ya Ibu suaranya imut banget. Ya Pak. Ditempelin ke mic-nya Ibu. Dalam hidup kami, dalam kehidupan kami sehari-hari dia raja. Gurunda, monitor Gurunda. Terketiduran, lagi jam-jam rawan tidur siang. Oh lagi jauh dari monitor, lagi makan siang kali beliau. Ya nggak kenapa kalau emang bangsa Yahudi. Ya coba ini menerima dia King of King, raja di atas segala raja, nggak apa-apa. Ya nanti pada akhirnya nanti akan ketahuan kan pada endingnya kan gitu. Dilihat siapa yang akan lebih benar, apakah bangsa Yahudi yang tegar tengkuk itu, apakah Yesus yang benar bahwa dia punya kerajaan 1000 tahun nanti. Itu aja, simpel aja sih. Iya, kalau di Yohanes 1 Bang, di Yohanes 1 butir 49 sampai 51 itu kan Yesus berkata kepada Nathanael tuh. Yesus ngomong gini, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini tergenapi di mana nih? Nathanael lihat di mana nih Bang? Aduh, saya belum tahu saya nggak tahu semua. Saya nggak tahu. Iya, aku udah baca PB, belum ada nih Nathanael melihat malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Itu di ayat berapa Bang? Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 49 sampai 51. Oh iya. Di mana? Yohanes 1 49 51 ya? Iya, 49 sampai 51. Ini tergenapi di mana? Nggak, belum tahu, saya belum tahu. Soalnya nggak ada cerita yang menceritakan tentang Nathanael melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nggak ada soalnya. Selama aku membaca PB ya. Saya belum tahu itu, saya masih tanya juga tuh nanti. Nggak apa-apa, nanti saya tanya. Boleh. Lumayan buat nambah ilmu kan. Siap. Monitor Gurunda. You have to learn a lot, my brother. Ya. Gurunda, monitor. Oh lagi beraktivitas sekali, lagi jauh dari perangkat. Silakan lanjut teman-teman. Dari monitor. Brother Jian, do you believe Jesus is a king? Persepsi orang Muslim,
Semua nabi dan rasul itu king dan raja. Bukan sih menjadi Jesus. Berarti Jesus king juga ya. Cuman bedanya nabi-nabi lain. Yeah. Listen to me, Kenzo. Jesus, the perception of Muslim, where Jesus keep his slipper, we keep our head out there. It's not an issue. We respect him very much. But if you say we accept him as the God, that is impossible. It's against monotheism. Ya, okay. Kalau kayak Nabi Daud kan dia punya kerajaan ya. Tapi kalau Yesus kan berbicara kerajaan dia kerajaan surga sih. Ya ini yang ada perbedaannya di situ doang. Itu doang. Suarga itu taklid dari Tuhan, brother. Itu taklid dari Tuhan dan Yesus bukan Tuhan. Oke? Itu berbeda. Ya. Kenzo. Dalam iman kekristenan kan gelar kepenguasaan. Bro. Iya. Konsep bukan clear, brother. Monotheism harusnya kamu belajar terus apa yang benar, apa yang tidak. Oke? Oh ya, pasti belajar mas setiap hari. Ya, itu pasti. Tapi kalau the truth kan, kebenaran itu kan pasti nggak bisa dihindarin. Maupun bicara seperti bisa. apa. Yang persepsi kebenaran Yesus kan, iya. Jesus punya kebenaran pun akan terungkap semua. Brother Kenzo, Jesus memang ada banyak mukjizat ya, banyak ajaib. Oke, saya setuju dengan akidah seperti ini. Tapi Jesus itu bukan Tuhan, Jesus itu manusia. Harusnya kamu cari apa karakteristik Tuhan, apa karakteristik manusia. Dan alasan apa orang Muslim. Sekarang bukan saya cerita orang Kristen ya. Kamu cari alasannya apa orang Muslim gak mau mengerti Jesus Tuhan. Itu yang kamu sekarang cari, brother. Muslim harus tahu bahwa Tuhan itu gelar. Itu yang harus tahu dulu. Kenzo harusnya dengar saya. Kamu jangan sekarang cari apa yang masalah, apa yang tidak. Kamu cari di dalam Islam, kenapa orang Muslim gak mau mengerti, gak mau setuju Jesus itu Tuhan. Enough debate ya, enough debate. Tidak ada hasilnya untuk debat, brother Kenzo. Harusnya kamu cari, panggil orang Muslim. Kenapa kamu tidak percaya Jesus Tuhan? Kenapa kamu dengar saja perception orang Muslim. Nanti kamu tahu apa yang benar, apa yang tidak. Ya. Duduk setiap hari 15 menit, 30 menit dengan orang Muslim. Dengar saja, bertanya, kenapa kamu tidak percaya? Jesus itu Tuhan. Karena akalnya nggak sampai ke sana. Bro. Bukan itu kamu bukan. Bukan itu bukan masalah. Bukan. Tuhan. Nggak masuk ke akalnya gitu loh, Pak. Bukan sister, bukan masalah akal itu. Di sini ada konsep beda. Itu kenapa? Alasannya semua konsep ada beda belakangnya, itu ada alasan, sister. Semua. Misal Anda percaya Jesus Tuhan, ada alasan. Saya percaya Jesus bukan Tuhan, ada alasan juga ya. Iya, jawaban mereka selalu bilangnya nggak mungkin Tuhan itu jadi manusia, nggak mungkin katanya. Sementara kan bagi Tuhan kan tiada yang mustahil. Nah, untuk tidak mengerti ada banyak alasan. Nah. Untuk kalau kita dalam Islam ada alasan. Alasan kenapa tidak mempercayai Yesus Christ sebagai Tuhan karena dia sendiri dalam Al-Quran menjelaskan gelar dan statusnya seperti apa. Maryam 30. Qala ini Abdul atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah, dia memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Berarti dia seorang nabi. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubassiran bi rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Wahai bani Israil, akulah utusan Allah kepada kalian. Begitu. Ya? Iya, itu nggak apa-apa. Kalau nabi pun tidak apa-apa. Wa idza qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu
ya, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta ala 'allamul ghuyub. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa bin Maryam, apakah engkau pernah berkata kepada para manusia-manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah, dua sesembahan selain Allah. Dia Nabi Isa berkata, Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pantas mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, maka pasti engkaulah yang akan mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dalam dirimu. Begitu. Ya. Jadi kalau mau mengatakan Yesus Kristus itu bukan Tuhan dalam Islam, ya jelaskan. Memang enggak pernah mengatakan seperti itu. Dia menjelaskan status dan gelarnya, Nabi dan Rasul. Clear. Apa di sini? Pakai dalil. Nabi Isa dalam agama Bapak. Tapi itu Kenzo lihat dulu. Kenzo di dalam Quran ada explicit tulis Jesus bukan Tuhan. Tapi di dalam Bible kamu tidak ada tulis explicit Jesus itu Tuhan. Di dalam Quran explicit tulis Jesus bukan Tuhan. Tapi di dalam Bible tidak ada yang satu ayat eksplisit Jesus itu Tuhan. Lukas 2 ayat 10 ayat 11. Coba maju ke ayat 22. Gak ada bro. Iya, coba maju ke ayat 22-nya kan. Itu Tuhan disunat dan diserahkan kepada Tuhan gitu. Iya, kita harus tahu dulu maknanya apa itu. Makna lagi. Iya, harus. Kita baca itu kita harus tahu maknanya. Jadi pengertiannya apa? Jadi nggak bisa ya sama lah kalau Muslim juga kan harus ada sanadnya, harus by hadis ya juga nggak bisa sembarangan. Emang kitab Lukas ada sanadnya? Bukan maksudnya pemahamannya maknanya apa? Ini kan saya cuma komparasi doang di Kristen seperti ini loh. Kita mesti mengerti loh, maksudnya ini. Nah, jadi kalau ada Tuhan diserahkan kepada Tuhan, itu juga kita harus mengerti apa sih makna yang terkandung di sini, pesannya apa sih gitu. Enggak, itu kan tertulis gitu. Iya, secara tertulis ya, yang tertulis, tapi nggak bisa secara tertulis dibaca begitu diartiin seperti itu. Begitu sih, bro. Ya dalam di Al-Quran juga ada itu, di Ali Imran 45 itu ada. Iya, kenapa di situ, Kak? Lihat aja di situ siapa Isa itu. Ya, coba baca di ayat 47-nya, Kak. Jangan 45 apa? Iya, tapi 45 apa itu artinya? Isa itu di 45. Coba. Ya, coba baca di ayat 47-nya. Ayo. Enggak, di 45 apa bunyinya? Iya. Di ayat 45 dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, di sini kalau kita melihat ke dalam ayat 47-nya, ya, kita baca dulu ayat 46-nya. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang soleh. Lalu Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Lalu Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Gimana? Menciptakan apa yang dia kehendaki. Ya itu kan berarti berlawanan. Masya Allah. Baca. Ini nih. Lalu Allah. Iya Kak. Ali Imran itu bukan cuma ayat 45. Dikatakan di ayat 47-nya Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Ayat 65-nya Bang. Ayat 65-nya Bang. Apa? Bapak ini kawanan. Ayat 65-nya. Ayat 65-nya. Kenapa di 65? Tunggu, clearkan dulu 45 ini gimana? Gimana maksud kakak ini tadi? Yang 45-nya kan dia kalimat Allah. Iya, yang dimaksud dengan kalimat Allah itu apa? Nah, di bawahnya diciptakan ini kan berarti kontradiksi berarti. Kontradiksi gimana kontradiksi? Di Lukas berapa? Lukas berapa, Alfi? Bukan Lukas, Ali Imran. Ali Imran 45. Di 47-nya
Kak, di 47-nya itu udah sangat jelas. Maryam kan ngomong nih. Maryam kan ngomong nih, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai seorang anak padahal aku tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Lalu Allah bilang gini nih, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, kun, jadilah, maka terjadilah, kun fayakun. Kan gitu. Iya. Jadi masalahnya di mana? Di Alkitab kami itu kan artinya ada itu artinya kan. Sementara di atasnya itu tadi di ayat Isa itu adalah Coba sebentar teman-teman audiens yang di TikTok dan di YouTube, Bang Zuma lagi di sana lagi hujan deras disertai petir kilat campur masako katanya. Jadi sabar ya, menunggu ya. Silakan dilanjut teman-teman. Oke, tadi dalam surat Al-Imran 45 ya, pada bi kalimatim itu kan nah, di situ kita lihat sekali lagi ya. Nah, besarin Al-Imran 45 kan? Besar dulu screen host Shoaib nih. Nanti Alfi tambah sedikit lagi ya izin ya. Al-Imran 45 kan? Nah, jadi gitu. Jadi Mbak ya, Al-Quran bukan orang Indonesia, bukan buatan orang Indonesia ya. Nabi kami bukan orang Indonesia, jadi jangan paham Al-Quran pakai bahasa Indonesia Mbak. Otomatis ya, jaga sembung pakai baju ungu, nggak nyambung Mbak ya. Oke. Nah, sini saya terangkan ke Mbak. Itu jawabannya. Siapa yang bikin itu kan bukan kami yang bikin itu bahasa Indonesia. Iya, sekalipun ada bahasa Indonesia tapi landasan pemahamannya bukan di bahasa Indonesia Mbak. Bahasa terjemahan itu bisa kita buang kok. Nah, memang terjemahan buatan manusia bisa diganti. Diganti gitu ya jawabannya. Kalau A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyyiruki bikalimatin minhu ismuhul Masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Nah, di sini pada kata kalimat itu, pada kata kalimat ya, pada kata bi kalimatim, di situ ada terdapat huruf jar. Huruf bi sebagai huruf jar ya. Jar majrur. Hukumnya mudhaf ilaih. Nah, kata bi di situ artinya dengan. Begitu. Dengan apa? Dengan kalimat yang diberikan dari siapa? Dari Allah. Begitu ya. Jadi malaikat bertemu dengan Maryam menyampaikan kabar gembira. Jadi malaikat ini cuma perantara. Jadi kata basyara atau kabar gembira ini subjeknya Allah. Dan juga objek dari kalimat ini subjeknya adalah Allah juga. Karena ada huruf jar di sini, bi kalimatim dengan kalimat. Begitu. Sama halnya pada surat Al-Imran juga dalam terjemahan, ini terjemahan bahasa Ibrani Al-Imran. Nah, di sini. Nah, ini. Dikatakan Kasir hamal akhim amruhai Miriam awla mubashir lakh bimila syahunatan lakh shmoha masyikh Yeshua bin Miriam asyir yihi nakhfat ba'ulam hazi uba ulam haba wa yihi miham miqravim. Nah, bimila bi kalimatim ba dengan kalimat. Nah, kalimat dari Allah. Begitu bi kalimatim ini Allah mubashir Allah yubasyiruki bi kalimatim Allah mubashir lah kepadamu demilah dengan sebuah kalimat. Begitu. Jadi malaikat Jibril memberitahukan kepada Miriam, Allah itu memberikan kabar gembira kepada Miriam melalui perantara malaikat Jibril. Dengan diberikannya apa? Bang, 65-nya apa Bang? Coba Bang. Tunggu dulu, saya mau jelaskan 45. Tunggu dulu. Kamu ngomong saya nggak potong. Nah, ya, saya mau nanya nanti ayat 65-nya Bang sekalian tolong dibacain Bang. Tunggu dulu, sabar. Jadi gitu ya. Allah dengan melalui perantara malaikat Jibril memberitahukan kepada Maryam,
Jadi kata basyara itu yubasyiru, basyara yubasyiru itu berasal dari Allah, disampaikan melalui perantara malaikat Jibril, ya. Dan isinya adalah apa? Adalah kalimat tadi. Kalimat itu kontennya apa? Min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Gelarnya dulu baru namanya gitu. Jadi kalimat ini dari Allah juga, bukan seperti NRK Hologos. Tunggu dulu, kita punya dasar keilmuan. Jadi kalau misalkan ibu memahami Al-Qur'an menggunakan bahasa Indonesia, oh selamat tinggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, game over gitu. Silakan. Saya panjang-panjang nerangkan udah jelas di situ. Di S45 itu Isa adalah kalimat Allah. Udah jelas di situ. Iya, jelas dari mana? Singkat gini, Mores Pijin ya. Oh, silakan. Jadi ibu ini ingin menyamakan, ada kata di dalam ayat tadi tersebut bahwasanya kalimatullah itu sama atau setara dengan Yohanes pembukaan. Pada mulanya adalah firman, ya kan? Itu mau disamakan gitu nggak bisa, Bu. Ya, kalau di dalam gramatikal Arab itu kalimatullah artinya Allah sama gak maksudnya seperti Yesus. itu kalimatullah itu. Sebentar Bang Kenzo. Jadi beda ya, jangan berpikiran itu sama, tidak jelas terbantahkan. Kalimat Allah di sini adalah kun fayakun, sama seperti ketika Allah menciptakan yang lain-lain. Nah, di dalam gospel ketika malaikat Jibril ditanya Maria, bagaimana mungkin aku belum bersuami, dan seterusnya. Lalu ribet karena di karang-karang Roh Kudus akan turun ke atasmu. Ini tentu bertentangan dengan penciptaan alam semesta. Jadilah terang, jadilah laut, jadilah daratan. Jadilah itu kan kun fayakun. Disinilah pemelintirannya, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Jadi nggak bisa, Bu, Ibu menyamakan spesifiknya kalau kun fayakun itu berupa firman nggak, Pak Ustadz? Ya, kedua, ya, kun fayakun itu berupa firman nggak? Gue ribet kalau Iya. Lanjut. Jadi nggak mungkin, Bu, nggak mungkin itu mimpi kalau Ibu menyamakan kalimatullah. Yesus adalah firman, ada di dalam Al-Quran, mimpi. Terus yang kedua, wajihan terkemuka itu bukan hanya Isa di dalam Al-Quran, tapi juga disebutkan Musa juga wajihan terkemuka. Para utusan Tuhan dekat dengan Allah. Semua utusan Tuhan, nggak mungkin dia tidak dekat dengan Allah. Karena di dalam Al-Quran ketika Allah memilih para utusannya, terpilihlah orang-orang yang terbaik, ya, bukan yang berkelakuan buruk. Emangnya Tuhan tutup mata kayak lempar dadu mau milih utusan-utusan yang pemabuk, telanjang dan sebagainya gitu. Jadi mimpi, Bu. Ibu mimpi kalau kalimatullah dalam Al-Quran Ibu samakan dengan Yohanes pembukaan. Lanjut, standby. Enggak, ya Pak ya, kan bukan mimpi sih. Yang terkadang kan Bapak menyamakan Isa itu seperti Yesus. Kalian itu yang sering menyamakan Isa dengan Yesus. Sehingga kalian bilang Yesus itu manusia biasa. Kenapa? Padahal menurut kami, keimanan kami tidak. Jadi kalau Bapak mau menyamakan, saya pun coba kita. Nah, jelas-jelas di situ Isa kalau memang sama menurut orang Bapak. Oke, saya jelaskan lagi ya Isa dan Yesus ya. Minta aku jelaskan lagi. Sedikit aja. Kalau disamakan begitu, kalimatullah itu artinya Yesus diciptakan oleh Allah tanpa campur tangan lelaki, nggak perlu disisip-sisipin toko Yusuf. Nggak jelas lagi nanti ceritanya. Lanjut Mores Web standby. Oke. Bisa ini apa lagi? Perbesar saya sekali lagi. Nah, kita lihat Isa dan Yesus ya. Nah, ini yang dikatakan dari Tanyaman Terjemahan ini. Nah, Isa dan Yesus ya. Aku ambil sampel menggunakan Yohanes pasal 17 nomor 3 ya, tapi saya nggak bahas dia Tuhan atau bukan ya. Aku bahas teksnya saja. Nah, perhatikan Pak Unggul, Alfi dan kawan-kawan, suara saya jelas ya? Jelas, bagus. Oke. Jelas, bagus. Yohanes pasal 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
autere estin he aionios ya son ina ginas kosin se ton monon al aletinon teon kaihon apestelas Yesu Kriston Yesun Kriston. Nah, Yesun Kriston ya. Nah, kita lihat lagi dalam Yohanes pasal 17 nomor yang ketiga dalam bahasa Ibrani. Nah, ini. Yohanes pasal 17 nomor 3. Ve'elehem khaya olam syakiru otcha Elohei ha'emet levado ve'et aser salachta et Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach ya. Nah, Yesun Kriston, Yeshua HaMashiach. Sama ya, setara ya. Nah, sekarang kita lihat juga dalam bahasa yang digunakan oleh Jesus Christ itu sendiri dan juga bahasa Arab. Nanti kita lihat dalam bahasa Arab. Nah, nanti kita juga lihat dalam bahasa Arab. Nah, kita lihat juga dalam bahasa Arab ya. Jadi gitu. Jadi pakai bahasanya Yesus, Bu. Yesus kan orang Indonesia. Kalau Indonesia itu Wiro Sableng, kalau Inggris itu David Beckham. Gitu, Bu, ya. Ini udah 2023, Bu. Ini harus upgrade. Nah, Yohanes pasal 17 nomor yang ketiga, John 17:3. Ini John ya. Bukan John Cena ya. Kalau John Cena Smackdown. Nah, halen inon den khayedal alam dinede unok dan ant alha dasrara bal khodah weman des sadart iso mishicha. Nah, Yesun Kriston, Yeshua HaMashiach, iso mishicha. Nah, sekalian dalam bahasa Arab. Nah, Sudanese Bible, Arabic Bible. Nah, pada Yohana pasal 17 nomor yang ke 3. Nah, ini Yohanes pasal 17 nomor yang ketiga, Yohana 17 nomor yang ketiga. Wahayatul khuludi hiya an ya'rifuka anta ilahal haq wahdaka wa ya'rifu Isa al-Masih allazi arsaltahu. Isa al-Masih allazi arsaltahu. Nah, Isa sama dengan Quran ya. Nah, Quran. Nah, sekarang kita baca Quran. Dalam surat Al-Imran ayat ke-45 tadi yang dipakai tadi, yang dikatakan ada cita-citanya seorang Kristen mengatakan itu adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dengan kalimat, ternyata mimpinya gagal. Nah, itu qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasysyirki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Nah, Isa al-Masih jelas. Nah, dalam Al-Qur'annya surat Al-Imran lagi ayat ke-45 tadi sudah saya jelaskan, tapi tadi kan saya jelaskan di kalimat. Nah, apakah sama atau beda ya? Nanti kita lihat di sini. Ka'asir hamal akhim amruhai Miriam amla mevasir lakh bimila sehunaten lakh shmo hamashiach Yeshua bin Miriam asir yihe nagvad ba olam hazi uva olam haba wa yihe miham qoravim. Nah, kita lihat hurufnya di sini. Pada Yeshua Hamashiach Yeshua dan Yeshua Hamashiach ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, Hamashiach Yeshua Yohanes pasal 17 nomor 3 bagaimana? Sama enggak tulisannya? Cuma dia pakai nikut ini. Yeshua Hamashiach. Berarti kalau tulisannya sama, secara linguistiknya sepadan, Yeshua HaMashiach, Yesun Kriston, Yeshua HaMashiach, Iso Mishicha, Isa Al-Masih, secara tulisan maupun teks dan linguistik secara dia selaras ya, seimbang ya. Betulnya sama enggak? Sama. Selaras seimbang. Nah, itu dia. Berarti selamat datang di mana? Kebenaran. Nah, itu dia. Gitu ya. Oke, sekali lagi teman-teman ya, di sana Gurunda Zuma lagi hujan petir. Yang live chat yang di sini dan di sana maksudnya di aplikasi merah ini YT. Sabar ya, sabar. Doakan saja semoga hujannya cepat berhenti. Enggak bahaya pakai headset soalnya. Naganya ngamuk.
petirnya. Oke, silakan dilanjut teman-teman. Silakan dilanjut. Abang semuanya. Jadi gitu Bu, ya. Jadi gimana? Mau ikut saya? Asyhadu. Gitu ya. Jadi jangan baca terjemahan Bu, ya. Di prank nanti. Karena Yesus bukan orang Indonesia. Kalau Indonesia itu Yerusalem, kalau Inggris David Beckham, kalau Jepang Naruto, kan gitu. Buat teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi dengan abang ini. Astagfirullah. Ya mau naik diskusi silakan. More Sueb. More Sueb. Saya bukan More. Tim Hore aja saya mah, penonton. Pasti nggak punya reak ya, Adim M. Silahkan. Oke, silakan ada tamu, saudara-saudara Kristen yang mau naik diskusi silakan. Slot 3 dipersiapkan. Mumpung